Ardi? Alhamdulillah sangat baik Bu Elisa. Bu Elisa bagaimana? Alhamdulillah Pak Ardi, saya juga sangat baik Pak Ardi. Nah Pak Ardi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, Ghost dan Coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Coaching dan juga bagaimana Coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baik, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Bu Elisa. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh atau present. Yang kedua mendengarkan aktif. Lalu yang ketiga adalah membuat pertanyaan berbobot. Itu Bu yang ingin saya kembangkan. Baik, Pak. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik. Yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, kemudian terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya. Jadi saya ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi dari proses coaching ini dan juga bisa menemukan langkah-langkahnya dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Bapak, demikian dulu ya Pak pra-observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coach. Baik Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi saya izin untuk coaching dulu Bu ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eni. Waalaikumsalam Pak Ardi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eni? Alhamdulillah baik Pak. Tapi saya di sini agak galau dan kebingungan Pak. Lagi galau Bu Eni ya. Ada yang bisa saya bantu nggak kira-kira Bu Eni? Saya ingin menemukan solusi tentang keadaan murid saya ya Pak. Oh, keadaan muridnya ya. Emangnya ada perihal apa? Ada masalah apa Bu Eni? Begini Pak, ada salah satu murid saya itu ya Pak selalu tergantung dengan ibunya Pak. Jadi dia sulit untuk bersosialisasi dengan teman-temannya dan sulit untuk fokus mengerjakan kegiatan yang sudah saya berikan Pak. Oke, baik. Jadi bergantung ya. Jadi tidak bisa kasarnya belum bisa mandiri ya. Iya Pak. Apakah Bu Eni pernah mencoba menelusuri apa penyebab dari masalahnya murid Bu Eni ini? Penyebabnya begini Pak, di rumah dia itu selalu dikurung. Intinya dia tidak boleh bermain dengan teman yang lain Pak. Sosialisasinya mungkin kurang ya Pak. Jadi seketika sampai di sekolah dia merasa ketakutan untuk bersama dengan yang lain. Tapi Pak, ketika teman-teman yang lain itu mengerjakan kegiatan, dia itu juga mengganggu Pak. Karena mungkin dia kurang mengerti bagaimana caranya bersosialisasi dengan teman mungkin ya Pak. Karena setiap harinya dia selalu bersama ibu, begitu mungkin Pak. Wah, sangat luar biasa. Jadi sudah diamati anak ini ya. Jadi bagaikan murid ini burung dalam sangkar Bu ya. Iya Tapi Pak. dia mengganggu temannya karena dia mencoba untuk bebas. Nah, jadi seperti apa kondisi ideal yang Bu Eni harapkan terhadap murid tersebut Bu? Saya ingin murid saya tersebut itu ya Pak bisa melakukan kegiatan tanpa didampingi ibu. Kemudian dia bisa fokus Pak. Intinya tidak selalu mama, tidak seperti itu ya Pak. Seperti itu Pak. Karena begini Pak, kalau misalkan dia tanpa mama, dia selalu itu Pak, tidak mau intinya Pak. Kalau tidak didampingi mama, dia tidak mau mengerjakan lah istilahnya Pak. Gitu Pak istilahnya Pak. Jadi tanpa mama ya, biar murid ini tanpa mama. Kira-kira ada nggak
cara atau metode apa yang sudah berhasil Ibu Eni lakukan sebelumnya dan bisa nanti diterapkan pada anak ini? Saya begini Pak, pernah saya melakukan kegiatan ya Pak, kegiatan waktu setiap hari saya memang sudah berusaha mencoba ya Pak. Setiap dia datang saya selalu apa ya istilahnya ya, menyapa dia sehingga dia bisa merespon saya begitu Pak, karena dia jarang juga Pak merespon Pak. Jadi setiap datang saya sapa, kemudian intinya saya dekati, saya tanyakan apakah hari ini senang atau ada kendala apa begitu ya Pak. Terus kemudian saya pernah memberikan kegiatan seperti ini Pak, karena kalau misalkan dia diberikan kegiatan tanpa kegiatan motorik kasar dulu, dia tidak bisa fokus Pak intinya Pak. Jadi saya sebelum melakukan kegiatan di dalam kelas selalu memberikan kegiatan yang melakukan motorik kasar seperti bermain bola intinya sudah Pak. Kalau nanti sudah di dalam kelas dia tidak mau mengerjakan kegiatan seperti yang saya itu Pak, yang saya sudah berikan, kecuali dia mau melakukan ketika diberi kegiatan dalam menggambar bebas Pak. Diberi kebebasan intinya sudah Pak. Misalkan saya, ayo nak sekarang kita kegiatannya menggambar bebas, pasti dia tanpa mama bisa Pak. Kalau misalkan kegiatan itu saya beri gambar, langsung disuruh mewarnai, dia tidak mungkin mau Pak. Jadi kegiatan seperti itu yang sudah saya lakukan kepada anak tersebut Pak. Oke, menarik ya. Jadi strategi diberi kegiatan bebas seperti menggambar bebas dan lain sebagainya ya. Kira-kira bagaimana Bu menilainya antara 1 sampai 10 metode tersebut berapa menurut Bu Eni? Kalau menurut Dan saya apa ya Pak, sudah sampai di angka 7 Pak. Tapi di sini saya ingin mengembangkan sampai angka ke-9 atau 10 masih Pak. Begini Pak. Mantap, mengembangkan dari 7 ke 9-nya. Kira-kira rencana apa atau langkah apa yang akan Bu Eni lakukan? Saya yaitu Pak sudah akan berusaha untuk memberikan kegiatan sesuai apa ya minat dan keinginan dan kebutuhan murid tersebut Pak. Jadi setiap hari saya mencoba untuk apa ya intinya menanyakan kegiatan apa yang diinginkan untuk hari ini agar anak tersebut juga bisa seperti yang lainnya seperti itu Pak. Terbaik, langkah-langkahnya sudah detail dan fokus Bu ya pada pengembangan minat anak. Lalu di sini siapa yang ingin Bu Eni ajak untuk membantu langkah-langkah dan rencana tersebut? Tentunya guru saya Pak, teman rekan guru saya yang bisa membantu saya, karena saya begini Pak, kalau misalkan tidak ada saya, kalau saya tidak meminta bantuan guru saya, takutnya dia juga tergantung kepada saya terus Pak, seperti itu. Baik Bu, bagus. Jadi dalam melaksanakan rencana tersebut butuh berapa lama? Kalau lamanya itu belum tentu ya Pak, karena ini membutuhkan proses ya Pak. Seperti itu Pak. Jadi saya di sini hanya berusaha dulu Pak. Kalau terkait waktu itu kan prosesnya tidak tahu Pak, karena setiap harinya anak itu berubah-ubah pikirannya Pak. Oke, baik Bu. Jadi fleksibel Bu ya umumnya ya. Kapan kira-kira bisa dimulai rencana Bu Eni ini? Kalau rencananya ya Pak, karena sudah dimulai setiap hari, jadi akan saya lanjutkan seterusnya Pak, seperti itu Pak. Terbaik. Jadi akan terus dilanjutkan dan ditekankan Bu ya. Iya Pak. Lalu sekarang apa komitmen Bu Eni terhadap rencana dan tindak lanjutnya Bu Eni? Ya itu Pak, saya akan selalu berusaha agar anak tersebut bisa fokus dan tidak ketergantungan dengan mama dengan cara memberikan kegiatan-kegiatan seperti tadi itu Pak. Jadi selalu disusun secara dan dilakukan secara ajak Bu ya, rutin ya. Iya. Terbaik Bu Eni itu. Semoga lalu mungkin apakah Ibu Eni merasa ada yang harus ditambahi atau mungkin dukungan dari pihak lain Bu untuk perihal anak tadi? Di sini saya selain butuh dukungan dari rekan sejawat, mungkin juga butuh dukungan dari orang tuanya ya Pak. Karena di sini saya karena dia seperti itu karena tergantung dari keadaan di rumah juga kan ya Pak. Jadinya saya butuh itu orang tuanya, bagaimana agar anak tersebut bisa terlepas juga dari mama gitu Pak. Ketika di sekolah Pak. Jadi sinergi Bu ya, jadi Bu Eni, teman-teman, orang tua juga bisa membuat atau mencari solusi dari masalah tersebut. Bu Eni,
sepanjang kita ngobrol enak ini ya apa yang Bu Eni rasakan? Alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah sedikit lega ya. Bukan sedikit sih Pak, tapi lega sudah Pak. Iya Pak. Karena sudah bisa menemukan solusi yang akan saya laksanakan untuk selanjutnya seperti itu Pak. Nah, sudah lega ya, biar sama-sama lega ya. Iya. Oke, terakhir adakah suatu hal yang Bu Eni ingin sampaikan terkait masalah tadi atau proses coaching ini Bu Eni? Sepertinya sudah tidak ada ya Pak, tapi nanti kalau misalkan saya membutuhkan solusi lagi, saya akan menghubungi Pak Ardi. Wah, terbaik pokoknya. Two thumbs up ya. Jadi intinya semoga berjalan dengan baik. Rencana-rencana yang telah ditentukan dari identifikasi masalah itu bisa berjalan dan bermanfaat bagi Bu Eni terutama dan khususnya untuk murid Bu Eni tadi. Bagus Bu, semoga lancar dan saya yakin pasti lancar. Amin. Terima kasih banyak. Kita Sama-sama, akhiri Pak. ya proses coaching ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi. wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Bu Anissa. Pak Ardi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Eni. Ya betul sekali Bu Anissa. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih setelah observasi, yaitu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bapak? Baik, terima kasih Bu Anissa. Alhamdulillah saya sudah cukup berhasil melaksanakan proses coaching dengan alur percakapan kita. Jadi yang pertama ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan berakhir dengan tanggung jawab atau tindak lanjut dari kunci saya Ibu Eni. Jadi akhirnya apa yang ditelurkan adalah Bu Eni dapat menyampaikan permasalahan secara baik dan terbuka, lalu bisa mencari solusi mandiri atas permasalahan itu. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak Ardi. Menurut saya sebagai observer ya, berarti tadi proses coaching tadi yang Bu Eni dan Pak Ardi lakukan sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sesuai dengan alur kita, dan juga Pak Ardi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Eni, sehingga Bu Eni bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Jadi baik Bu Enisa, setelah saya melakukan alur tirta secara lancar, saya ingin lebih mengembangkan alur tirta ini agar lebih smooth atau lancar lagi. Lalu yang kedua, tentunya seperti di awal, saya ingin juga mengembangkan mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah membuat pertanyaan berbobot agar lebih tercipta suasana yang baik dan terbuka dalam proses coaching. Luar biasa sekali Pak Ardi ya. Baik Pak Ardi, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alisa.